Oke, selamat siang saudara dan sahabat sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat. Kali ini saya berada di kantor Sinode Gereja Protestan Maluku dan berjumpa dengan sahabat saya, Pendeta Feki Kainama. Selamat siang, Bung. Apa kabar? Selamat siang, Pak Wakil Sekum. Kabar baik. Baik, terima kasih. Ini saya Beta mau berbagi sedikit, bertanya sekaligus kita berbagi ya dengan para netizen lah, warganet yang sempat menyimak acara ini. Beta ingin bertanya soal satu hal yang kadang terabaikan dalam kaitan dengan peristiwa kedukaan. Kita kedukaan kehilangan pribadi-pribadi yang kita kasihi. Sebenarnya kalau menurut Bung Feki, ya saudara dan sahabat sekalian, Pendeta Feki ini sekarang Kepala Biro Lingkungan Hidup ya di kantor Sinode Gereja Protestan Maluku. Dan beliau belum lama ini juga menyelesaikan studi psikologi sains di Universitas Kristen Maranatha Bandung ya, dan beliau menulis tesis khusus ya tentang pastoral ataupun konseling pasca duka. Nah, Bung Feki, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi alasan sehingga Bung memilih topik pendampingan pastoral pasca duka? Silakan, Bung. Ya, Pak Wakil Sekum dan semua saudara di pihak ini, ketertarikan kita untuk menulis tesis berkaitan dengan konseling pasca duka itu karena realitas pelayanan kita di GPM. Pelayanan kami di GPM belum ada semacam petunjuk teknis atau katakanlah modul yang sifatnya terapan. Ya. Memang di dalam tata kebaktian pemakaman itu di poin terakhir, bagian terakhir sekali itu ada arahan untuk adanya dilakukan pastoralia pasca duka. Hanya itu catatannya, dan beta coba untuk dalami dalam bentuk tesis. Memang persoalan pasca duka itu sesungguhnya merupakan persoalan kehilangan sesungguhnya. Iya. Karena memang setelah pemakaman, keluarga yang berduka dia akan kembali ke rumah, dan setelah semua handai tolan jemaat yang memberikan support dalam kehadiran kebaktian pemakaman itu semuanya kembali, beberapa hari kemudian pada saat pemakaman itulah orang yang mengalami duka atau yang kita sebut dalam tesis itu adalah griever, mereka mengalami sesungguhnya kehilangan itu. Karena ketiadaan sosok yang mereka boleh jadi, kalau jika itu orang tua yang menjadi harapan hidup dan masa depan, jika itu pasangan hidup, jika itu saudara, mereka akan mengalami apa yang disebut dengan delay, sebuah kedukaan yang tertunda yang akan muncul di dalam kondisi ketika kehampaan itu mulai dialami atau dirasakan. Nah, setelah pasca duka itulah sesungguhnya orang yang berduka itu membutuhkan dukungan. Siapa saja yang dapat memberikan dukungan itu dan bagaimana caranya, Bung Feki? Baik, beta punya tesis itu pihak yang memberikan dukungan itu beta ambil sampelnya majelis jemaat. Majelis jemaat, penatua, diaken, pendeta. Ya. Nah, dalam hasil penelitian ternyata dukungan yang diberikan oleh majelis jemaat tidak sesuai dengan apa yang beta harapkan. Ekspektasinya. Yang beta harapkan itu, ekspektasi beta tentu dukungan yang diberikan oleh pelayan majelis jemaat dalam hal ini pasti berpengaruh atau memberikan dampak yang positif bagi orang yang berduka menjalani dan mengalami pemulihan. Ternyata tidak. Nah, dalam penelitian itu ternyata saya menggunakan teori dari Nietzsche ya. Dia mendalami dukungan sosial atau katakanlah supporting system, social support system. Support system. Dia bagi 4 dimensi. Dimensi pertama itu dukungan yang diberikan itu dari keempat jenis dimensi ini intinya bukan soal apa yang diberikan, baik
secara material, Yes. dari sisi spiritual, dari sisi katakanlah barang berwujud. Baik. Yang bisa mungkin melengkapi dia punya kebutuhan di dalam mengurangi dia punya beban kedukaan, ataupun juga dimensi yang keterikatan dia dengan orang yang meninggal itu. Nah, dari keempat dimensi ini ternyata ada sebagian besar peneliti atau para ahli sebelumnya memberikan penekanan bahwa dukungan itu bisa berpengaruh signifikan jika itu bisa diberikan dengan tidak tanggung-tanggung. Artinya misalnya dari material, ya diberikan semacam finansial untuk mendukung dia punya, mungkin ada terbeban dengan finansial yang bermasalah. Ya seperti itu. Tetapi teori yang saya gunakan ini justru kebermanfaatan dari dukungan itu bukan soal berapa besar yang diberikan, tetapi sesuai atau tidak. Nah, di situ masalah. Nah, bagaimana bisa mengetahui ini sesuai atau tidak, ini caranya atau dari kerangka penelitian itu, dari 4 dimensi itu ada beberapa pertanyaan yang mengarah di situ. Jadi kata-kata kuncinya seberapa sesuai sebenarnya. Sebab misalnya kalau saya berduka dan yang diberikan itu misalnya finansial atau material, tapi yang justru yang saya sangat menginginkan adalah pendampingan, pengertian, penerimaan. Otomatis yang diberikan dalam pemahaman salah kamar ya. Ya, boleh dibilang seperti itu. Oke, sebentar. Saya ingin menyapa dulu Pak Pendeta Edi Haumahu, Ketua Musyamat Wasu di Lease yang sedang mengikutinya. Demikian juga Pendeta Nancy Sina ya di Tanimbar Utara. Wow. Kemudian ada Bung Mario, Pendeta Mario Laolata, Tanimbar Selatan. Wah, ini semua Tanimbar bersatu ini. Dan pendeta muda kita Bung Marco Jensen ya, Penturi ya, Bung Marco, luar biasa ini. Silakan lanjutkan Bung. Ya. Nah, dari hasil penelitian saya itu Pak Wakil Sekum, rekomendasi yang saya berikan itu adalah dari sisi pelaku support. Ya. Jadi yang pemberi support itu, yang pertama dia harus mengenal dulu, memahami pribadi ataupun kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh orang yang berduka. Tidak hanya istilahnya asal saja, ngasal gitu ya bahasa gaulnya. Terlihat ya simpati, ya. Sesungguhnya itu tidak membantu, bermanfaat, tidak berpengaruh signifikan. Kita harus memiliki relasi intimasi dengan orang yang berduka. Jadi, sebab ketika itu terbangun, kita akan memahami apa yang sesungguhnya dia butuhkan. Iya. Nah, itu pertama. Yang kedua, rekomendasi saya itu adalah setiap orang harus membangun relasi positif dengan siapapun. Positive vibes, circle-nya lebih positif. Karena dalam situasi tertentu, dalam konteks duka, baik itu keluarga, itu saudara, itu kerabat, itu teman, mereka ini sesungguhnya menjadi sumber support yang bisa memberikan dukungan untuk kita. Nah, kalau kita sendiri tidak membangun hubungan dengan mereka, atau kita tertutup, otomatis dukungan yang mereka berikan juga pasti yang tadi Pak Wakil Sekum bilang salah kalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang sangat praktikal, dibutuhkan kecakapan, skill ya, di tataran skill dari orang yang memberikan support. Dalam hal ini majelis jemaat, penatua, diaken, dan pendeta. Harus memiliki setidaknya atau sekurang-kurangnya itu bagaimana cara membangun kepercayaan, golden trust antara kita sebagai pelayan dengan orang yang berduka. Bagaimana kita bisa membangun dan meyakinkan bahwa beta ada, alias yang sendiri. Beta kan bisa bantu semampu beta dan mari kita sama-sama lewat ini.
minimal itu, dan itu memang ada 5 tahap di dalam membangun trust tadi itu ada 5 langkah, 5 tahap, dan kita kira itu juga merupakan dasar dari seluruh konseling yang dilakukan. Oke, itu rekomendasi yang ketiga. Ya. Terus yang berikut ada lagi? Itu ada 3 hal itu yang kita rekomendasikan. Oke. Nah ini saudara, saya rasa ini satu hal yang sangat menarik, penelitian yang sangat menarik dengan isu yang sangat menarik. Karena apa? Karena kebetulan sebagai Gereja Protestan Maluku, kita ini kan lagi juga siap-siap untuk pembelian majelis jemaat yang baru. Ya. Artinya bahwa majelis jemaat yang baru ini ternyata harus juga dibekali ya. Bung Feks, seperti itu, Pak Yusegum. Sebab pekerjaan konseling atau istilah kita pendampingan pastoral itu dasarnya ketong punya hati dulu. Baik. Ketong terpanggil, ketong mau dampingi orang, ketong mau peduli dengan jemaat kita, siapapun dia. Betul. Nah, kalau kita modal itu sudah punya, kita kira untuk sisi ilmunya yang tadi Pak Sekko bilang, skillnya itu bisa. Secara pengetahuan itu bisa diajarkan. Tapi itu kira-kira butuh berapa lama, berapa waktu untuk skillnya bisa naik? Ya kalau untuk dasar tadi kita bilang untuk 5 langkah, 5 tahap untuk membangun trust itu, kalau intensif bisa 7 hari. 7 hari ya? Ya, 7 hari. Oke. Karena yang tadi kita bilang, hak itu mesti dibentuk dulu, terbentuk. Keterpanggilan untuk melayani dulu. Oke. Setelah Bung Vicky melakukan riset ya dalam rangka penulisan tesis, pendekatannya kuantitatif ya. Oke, dengan statistik lah. Biasa psikologi mainnya ke angka-angka ya, ke rumus. Tetapi apakah ada temuan yang sifatnya kualitatif di mana ada contoh semacam model yang sudah bisa dirujuk ya di antara majelis, ada yang bisa, katakanlah kalau pendekatan AI dalam pengertian appreciative inquiry ya, kita melihat yang positif. Apakah ada contohnya yang ditemukan? Saya kira kalau dalam dunia pelayanan GPM, majelis jemaat di dalamnya penatua, diaken, pendeta, kita memang sudah punya skill itu pastoralia. Tetapi pastoralia dalam kaitan dengan konseling di dunia psikologi ada benang merahnya. Ada sedikit perbedaan karena ya sebagai pendeta kita all out. Dan all round juga. Iya, all round juga. Tapi dari sisi psikologi ada katakanlah dia punya aturan-aturan yang mau tidak mau kita harus perhatikan dan pedomani. Ya. Lalu yang tadi ditanyakan model apa ya, saya kira jujur saya beta punya hasil penelitian ini akan terdorong oleh pendeta Max Haulusi yang sekarang kepala bagian infrastruktur sinode ya. Pada saat beliau bertugas di Jemaat GPM Letuaro. Ya. Beliau melakukan pastoral pasca duka juga. Dan ketika itu beta sendiri yang mengalami kedukaan. Nah, beta merasa itu menjadi poin yang sangat penting, dan ketika menjalani panggilan pelayanan sebagai pendeta di jemaat, beta lalu perdalami itu secara teologi. Jadi ada pengalaman pribadi yang turut menginspirasi pilihan terhadap topik yang dipilih. Boleh cerita sedikit ya ke pendeta Max-nya sebagai ini disebut sebagai best practices ya, praktek-praktek terbaik. Oke, silakan. Mungkin apa waktu itu? Ya, yang menariknya itu ada beberapa faktor dari pendeta Max sampaikan di dalam katakanlah kita punya percakapan pastoral yang sifatnya sangat keluarga. Beliau tidak menggurui atau tidak mengajarkan. Baik. Beliau mengkondisikan kita dalam persekutuan keluarga, adik kakak, orang tua di saat itu untuk mencurahkan kita punya perasaan. Dan tidak tertutup juga luapan-luapan keluhan itu ya dibiarkan mengalir. Baik. Nah, setelah kondisi itu semula tercipta, pendeta Max lalu mulai mengarahkan dengan sebuah kesalahpahaman di antara kita keluarga. Sosok mendiang ini punya istri dan anak-anak.
Baik. bagaimana tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua terkait dengan kedukaan itu sendiri. Lalu yang ketiga, beliau mengarahkan kita untuk sama-sama berdoa. Itu sangat praktis tetapi sangat menyentuh dan membantu keluarga yang sedang berduka ya. Ya, dan memang jujur saja saya melanjutkan itu. Oke. Dan dalam prakteknya jemaat sangat-sangat memberikan apresiasi. Dan saya kira itu penting untuk kita lakukan. Oke. Terima kasih Bung Feki, ini waktu kita terbatas ini supaya jangan pemirsa juga capek untuk mendengar banyak hal karena nanti mungkin seri berikut kita akan lanjutkan lagi. Intinya adalah bahwa saya berterima kasih Bung Pendeta Feki Kainama sudah boleh berbagi secara ringkas bukan saja penulisan tesisnya ya, tetapi juga pengalaman bagaimana mengalami kedukaan dan pasca duka, dan bagaimana ada orang yang menolong sehingga orang-orang yang berduka itu kemudian mengalami pemulihan. Nah ini tadi yang menarik juga kalau boleh kita sebut sebagai novelty dari penelitian ini juga adalah bahwa novelty kepada aktor ya, jadi bukan saja pendeta yang kita lihat selama ini bekerja sebagai pendamping, tetapi juga kemudian menyentuh kepada penatua diakan sebagai dalam tanda kutip warga awam gereja. Nah ini menarik sekali dan saudara dan sahabat sekalian, moga-moga penjelasan singkat dari Bung Feki ini bisa memberi inspirasi tapi juga motivasi ya, supaya ayo terutama bagi teman-teman pendeta, ayo kita benahi, kita punya cara pendekatan ya pada jemaat-jemaat kita dalam keadaan pasca duka. Dan ada pengalaman baik tadi dari jemaat GPM Letuwaru pada waktu itu, ketuanya pendeta Max Saulusi, ternyata dampaknya itu terasa ya, bahkan sampai menginspirasi sampai saat ini pendeta Feki bisa mengambil contoh. Semoga kita tetap semangat ya untuk mendampingi sesama kita teristimewa yang mengalami kedukaan. Ya, terima kasih saudara dan sahabatku. Demikian bincang-bincang singkat kita ya dengan Bung Feki. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.